kita nggak bisa compare keputusan hidup kita sama kehidupan orang lain. Kita harus ngukur juga kebutuhan kita apa aja. Jadi harus lebih realistis sih menurut gue. Cuman passion itu penting juga ya. Ya masa lo mau seumur hidup ngerjain kerjaan yang bukan passion lo gitu loh. Cuman aku lebih ke apa ya? One, two, one, Kamu two, gak usah three, ikut four. ngitung lagi. Ih, diem ah. One, two, three, four. Welcome to Arif Tipang Vlogcast. Tring. Kenapa berubah lagi? Ya, it's a new day, it's a new opening. Ya terserah kamu lah. Kita mau ngobrolin apa sekarang, Pang? Kita mau ngobrolin tentang passion versus kebutuhan hidup. Apa itu passion? Passion itu sesuatu yang kita suka untuk kita lakukan, yang bikin kita nggak capek untuk melakukan itu terus Nggak menerus. bosan. Iya, yang kayak kita bahkan saking sukanya melakukan itu, kita kayak nggak mengutamakan uang juga gitu, ngerti nggak sih? Lebih tepatnya kita nggak hitung-hitungan untung rugi untuk Ya, passion bener. kita, dan kita rela berkorban untuk passion kita. Jadi passion itu sebenarnya hal yang kita suka dan kita mau memperjuangkan gitu loh, dan gak bosan-bosan melakukannya. Nah, Betul. temanya tadi adalah Passion versus kebutuhan hidup. passion versus kebutuhan hidup. Soalnya ini ada beberapa, banyak sih, ini lumayan banyak yang nanya ke aku. Mungkin ke kamu juga sering. Bang, apa yang harus kita lakukan kalau kita sebenarnya pengen kerja sesuai dengan passion kita, Terus? tapi kebutuhan hidup berkata lain? Kamu gimana? Kamu dulu. Nggak bisa, kamu dulu. Kenapa? Karena aku entah kenapa aku nggak punya passion dari dulu. Aku nggak tahu passion aku, kesukaan aku itu apa. Aku sampai bingung kayak, ups maaf. Gelegean dia. Oke. Jadi kayak misalnya pas dulu zaman SMA misalnya, teman-teman aku tuh udah kita masuk angin. Ini AC-nya dingin banget. Jadi kita tuh kayak gini loh. Jadi aku tuh kayak pas SMA itu temen aku kayak udah tahu passionnya tuh ada yang nyanyi, ada yang melukis, ada yang main musik. Jadi mereka tuh kayak tahu gitu loh apa hal yang mereka sukai. Sedangkan aku tuh dari dulu ya lempeng-lempeng aja, nggak ada yang suka-suka banget. Dan ya nggak tahu gitu sukanya tuh apa. Aku tuh bingung, ngerti nggak? Sebenarnya kita kurang lebih sama. Gue Enggak, kamu passionnya baik banget. Aku melihat kamu itu, kamu orangnya passionate sama banyak hal justru. itu yang bikin gue bingung sebenarnya. Jadi passion itu salah satu kata yang paling aku benci dulu, karena kamu nyadar nggak sih tiap kita ikut talk show orang, atau misalnya di kampus lagi ada seminar atau lagi ada senior datang, pembicara Yang ada datang, motivator-motivatornya yang ada gitu ya. motivator, pasti mereka selalu bilang ikutin passion kalian gitu. Terus gue selalu kesel sama teman gue yang udah tahu passionnya apa, kayak udah mantap gitu loh, kayak oke, passion gue A, gue mau jadi ini, passion gue B, gue mau jadi ini. Gue kesel karena gue nggak tahu passion gue apa gitu, karena gue suka sama banyak hal kayak yang tadi kamu bilang. Masa sih? Tapi aku ngeliat kamu nih ya, kamu tuh passion sama otomotif menurut aku. Itu benar-benar sesuatu yang kamu bahkan gak hitung-hitungan masalah duit, karena kamu suka banget sama otomotif. Terus udah gitu kamu juga passion banget sama bikin bisnis. Maksud aku Iya kan gila, itu- kalau lu aja itu dianggap gak tahu passionnya apa, gue apaan? Gue Nah, itu nyadarnya maksudnya baru belakangan. Beda sama passion ya, beda sih. Maksudnya kalau mobil gue lebih liatnya ke hobi ya, ke hobi. Emang passion gue itu emang, dan hobi gue, tapi itu lebih condong ke hobi gitu loh dibanding ke passion. Passion sama hobi beda loh ya, maksudnya. tapi masa sih aku ngerasa passion sama hobi itu sesuatu hal yang sama? Maksudnya ngerti gak sih? Ngerti. Iya sama sih, bukan beda juga. Gimana cara gue ngomong ya? Kamu ngerti gak maksud aku sebenarnya? Aku nggak bilang beda juga, tapi gimana sih? Kamu menganggap otomotif itu sebagai lebih ke hobi, jadi itu sampingan gitu ya, bukan sesuatu yang kamu mau fokusin untuk cari duit, maksud kamu gitu? Iya. Oh, Iya oke. juga. Soalnya beberapa orang yang passionnya mobil kan akhirnya buka jualan mobil, buka cucian mobil, buka salon mobil segala Tapi macam. kan kamu Pengen, cuman oh iya juga ya. ya itu kan berarti kamu punya passion ke arah situ, ngerti? Bahkan gue baru Aduh, tahu kebentok sekarang. mulu gue. Nah itu makanya lanjutan yang tadi. Aku itu bingung karena aku suka sama banyak hal gitu loh, dan gue nggak tahu apa yang pasti kayak oh passion gue fix ini gitu. Kayak makanya gue selalu mencoba segala macam hal sampai akhirnya gue kayak oh ternyata gue sukanya ini gitu ya. Tapi kan butuh proses, nggak langsung yang mantap gitu loh, Pang. Bahkan barusan aku baru nyadar ternyata iya juga passion gue di otomotif juga. Berarti orang yang lebih nyadar tentang kamu maunya apa. Nah aku juga kayak gitu, soalnya aku dari dulu aku nggak tahu ya passion aku apa. Aku selalu bingung kayak gila, gue kok manusia tanpa passion banget ya. Gue nggak tahu nih yang benar-benar gue suka tuh apa. Nggak pernah ada gitu loh yang benar-benar
apa gitu yang benar-benar gue benar-benar bisa, benar-benar suka, yang benar-benar involve banget mau masuk ke situ tuh kagak ada. Jadi ya udah dicobain aja satu-satu. Oh ternyata gue nggak suka ngerjain ini, nggak interest. Terus nyobain bikin sesuatu lagi. Oh ternyata ini gue suka nih. Ternyata gue passionate ngerjain ini. Jadi passion gue itu nyemplung dulu baru ketahuan gitu suka atau enggaknya, ngerti gak sih? Ngerti, tapi bener juga soalnya kan passion itu butuh waktu juga buat kita sadar, karena kan kayak tadi pengertian passion itu juga hal yang berulang-ulang kali lo lakuin dan lo nggak bosan-bosan dan lo mau mengorbankan sesuatu untuk hal itu. Ya mungkin perlu waktu, sampai beberapa orang perlu waktu sampai akhirnya dia sadar, oh iya gue suka masak, yang kayak gitu loh. Oh iya gue suka jalan-jalan. Salah satu passion kamu jalan-jalan menurut aku. Oh iya. Iya dong, orang kamu suka banget jalan-jalan. Dia tipikal orang yang kalau mau jalan-jalan itu nyusun itinerary-nya beneran yang sampai meluangkan waktu, nggak tidur sampai pagi, dan dia happy-happy aja gitu loh. Oh iya sih, benar. Iya Ternyata kan? aku punya passion ya. Sama kayak aku yang kalau aku browsing mobil itu bisa sampai pagi aku nggak tidur gitu loh. Kalau aku bikin bikin list liburan gitu ya, tentang di sananya mau ngapain aja, terus tidurnya di mana, ngelihat apa aja, itu tuh gue bener-bener bisa 1 minggu full ngerjain itu, fokus dan kayak seneng banget itu. ngerjainnya. Berarti Bukan gue nggak dapet duit dari situ. Nah berarti iya dapat dong, ya maksudnya kan akhirnya kita bikin video traveling segala macam, maksudnya kepake gitu. Oh ya. Nah ini kita bridgingnya udah ceritain segala macam. Semoga kalian nangkep apa itu passion, biar kalian paham nih arah obrolan kita kemana. Dari obrolan kita tadi muncul satu pertanyaan. Untuk menyambung hidup, apakah kita harus kerja sesuai dengan passion kita atau tidak? Nah, karena yang aku rasain ya, beberapa orang, meskipun gak semuanya ya, tapi mostly orang yang benar-benar into passionnya banget, yang benar-benar akhirnya nyemplung banget sesuai passionnya itu, mereka harus merelakan, ya udah, dengan mereka nyemplung banget di passionnya, mereka mereka rela untuk nggak dapet kepastian misalnya gaji bulanan gitu, karena mereka akhirnya freelance atau apa gitu, ngerti gak sih? Iya, cuman pasti maksudnya kita nggak nutup mata juga lah. Banyak juga orang yang sukses karena ngikutin passionnya, banyak banget. Tapi yang aku lihat justru lebih banyak juga orang yang nggak ikutin passion tapi bisa sukses gitu loh. Nah, cuman kan ada kayak rada ada gamblingnya gitu, ngerti gak sih? Kalau misalnya terlalu kayak ngikutin passion banget, itu kan ada gamblingnya gitu loh. Kayak misalnya gini deh, kita kasih contoh kasus deh biar gampang. Misalnya lo misalnya ada orang si A, dia udah kerja di suatu perusahaan yang boring banget dan bikin lelah banget, gajinya 15 juta sebulan. Itu bukan passion dia. Passion dia sebenarnya dia suka bercocok tanam gitu misalnya. Nah, sementara kalau misalnya main musik. Iya, apa aja, ya udah main musik misalnya. Dia sebenarnya pengen jadi anak band gitu. Padahal untuk jadi anak band kan yang terkenal itu 1 banding sekian ya, banyak banget kan yang suka musik main band tapi nggak terkenal dan nggak bagus karirnya gitu. Nah, itu kan harus mikir berkali-kali kayak, ya gue kalau udah jadi karyawan gue udah bisa dapat 15 juta tiap bulan, hal yang pasti, ketimbang gue pindah jadi anak band yang belum tahu gue bakal dapat job atau enggak dari profesi gue itu. Kamu bakal gimana kalau jadi dia? Iya, karena aku nggak tahu, maksudnya karena itu bukan passion aku, ya aku pasti nyari yang pasti aja, ngerti gak sih? Aku nggak bisa relate karena aku nggak tahu nih passion aku apa. Ya bukan, makanya aku bilang maksudnya bukan main musik juga, apapun lah. Misalnya dia suka A tapi dia terperangkap di kantor dengan gaji yang bagus, kalau dia pilih passionnya dia akan jadi gambling. Kamu pilih mana? Kalau aku pribadi nih ya, aku bakal tetap ke kebutuhan hidup sih, karena aku orangnya suka yang pasti-pasti aja. Kamu tahu sendiri, kamu lebih risk taker gitu kan. Kalau aku kan lebih main aman gitu orangnya, ngerti gak sih? Aku nggak bisa tuh gambling penuh ketidakpastian tuh, aku nggak bisa, ngerti gak sih? Cuman aku salut banget sama orang yang berani mengejar passionnya banget, yang benar-benar passionately doing something gitu, yang benar-benar dia tuh ya udah, dia saking sukanya sama passion dan hal yang dia lakukan, ya dia mengesampingkan hal-hal seperti materi gitu, karena dia dapet enjoyan sendiri gitu ngelakuin hal itu. Ada contoh pastinya. Kalian kalau misalnya ngikutin vlog gue dari awal banget dulu, gue pernah ngevlog bareng teman kampus gue namanya Vincent. Mengenalkan Vincent. Cewek. Dia anak terpintar di kampus. Anak terpintar di kampus gue, Trisakti, angkatan gue waktu itu. IPK-nya 3,98 atau 3,99. Gue kenal dia, emang dia pinter banget.
Sampai akhirnya dia lulus Fakultas Hukum di kampus gue, dan dia diterima di salah satu law firm terbaik di Indonesia dengan gaji yang gue tahu gajinya itu around 100 juta. Itu fresh graduate loh dia masuknya. Fresh graduate, dan itu untuk masuk ke law firm itu susah banget. Ibaratnya kalau di dunia anak-anak hukum, lo buat masuk ke law firm itu udah kayak mimpi yang kayak mau masuk UI yang 1 banding berapa juta orang gitu yang mau masuk situ, dan setiap tahun cuma Gajinya nerima 80 berapa. jutaan lah. Iya ya, pokoknya gaji itu gede banget deh. Sama bonus-bonus segala macamnya ratusan juta Nah, kan. Tiap bulan. bonus akhir tahunnya gaji dikali 12. Pokoknya Wow. sampai gede banget. Dia rela resign setelah 2 tahun kerja untuk jualan Manage brownies. Karena dia passionnya ternyata dia baru menemukan ternyata passion dia adalah Masak. baking, bikin kue. Iya. Itu salah satu orang yang paling gila di circle gue, si Vincent ini, karena dia beneran pinter banget dan dia jago banget di bidang hukum. Emang itu bidangnya dia, kerjaannya bagus banget. Cuman dia ngerasa kalau di law firm dia capek kerjanya sampai waktunya kan gak jelas kan. Kalau di law firm kan bisa sampai pagi, lo kerja dari pagi sampai pagi lagi segala macam, dan setelah 2 tahun dia kerja mungkin kayak ya money is not everything. Ya udah, gue keluar untuk ngerjain hal sesuai Tapi passion balik kita. lagi, mungkin dia ngelakuin itu juga karena dia baru nyadar dia bisa hukum, dia bisa ngerjain itu. Cuman karena itu bukan passionnya, bukan sesuatu yang dia into banget gitu, jadinya dia ngerasa ada capeknya gitu, ngerti gak sih? Sedangkan bikin kue, meskipun itu juga capek, effort banget loh bikin kue juga, dia ngerjain semuanya sendiri loh. Cuman karena dia suka baking, jadi dia tuh kayak lebih kayak nggak kerasa capeknya. Dan dia karena nggak menyesal sama sekali jualan kue akhirnya, dan akhirnya sekarang kuenya bagus juga, bisnisnya laku Ngerti, juga, ngerti. bagus juga. Nah, ada satu pelajaran yang gue tangkap dari kasus si Vincent ini. Ini kalau Vincent nonton, halo Vincent, kok udah nggak pernah ngirimin gue donat lagi. Terus, jadi salah satu yang gue pelajari dari Vincent adalah dia akhirnya ngikutin passion dia, bikin kue, jualan brownies itu, dan ninggalin kerjaan dia yang gajinya ratusan juta itu tiap bulan, karena dia udah punya plan, dan dia udah pasti dia udah ngumpulin modal untuk melaksanakan passionnya. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya menjawab pertanyaan apakah kita mesti ngikutin passion yang sesuai atau kita mengikuti kebutuhan hidup, karena kan realitanya kan tidak seindah di cerita-cerita motivator gitu loh. Benar. Nah, kalau menurut gue, kalau itu terjadi sama gue, aku juga akan sama kayak kamu, aku akan realistis juga. Sementara gue akan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. dan ngumpulin duit gak sih, ngumpulin Tapi modal. gue akan nyusun plan untuk suatu saat gue harus quit, gue harus ngejar passion gue gitu loh. Jadi emang ya lo nggak bisa ujuk-ujuk kayak ini menurut gue loh ya, dan bisa salah, belum tentu benar juga. Ngerti. Soalnya banyak pilihan. Ini tuh pilihan hidup banget. Ada orang yang ya udah bodo amat, gue ngikutin passion, mau gue juga nggak cukup hidupnya atau segala macam, yang penting gue happy gitu. Ada juga orang kayak gitu. Cuman ini kalau gue akan memilih untuk nyusun plan dulu sampai akhirnya gue bisa pindah ke passion gue. Gue nggak mau yang ujuk-ujuk pindah gitu, karena realistis aja kan hidup tidak seindah itu gitu loh. Iya nggak sih? Iya, ngerti. Kalau aku juga kayak bakal kayak gitu deh. Kalaupun aku ada kesukaan yang aku suka banget, misalnya tiba-tiba aku mau bikin travel gitu ya, gara-gara aku passionate sama jalan-jalan, ya aku bakal kerja dulu ngumpulin modal dan sampai aku gimana ya? Karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang berdasarkan passion, ya nggak tahu ya ini bisa bener atau enggak. Cuman kalau kita into itu banget, kita tuh kayak gambling gitu, ngerti gak sih? Nggak ada 100% itu akan sukses atau 100% itu akan gagal, 50-50 banget, ngerti gak sih yang? Dan aku kayak ya seenggak-enggaknya aku harus punya tabungan dulu buat kalau misalnya kalaupun itu gagal, aku masih tahu Nah, nih gini. ada spare tabungan. Bener, tapi gini, kita nggak bisa pakai contoh kehidupan orang lain untuk menentukan kita harus ngikutin passion juga atau ngikutin kebutuhan hidup. Kayak misalnya tadi Vincent, kita nggak bisa nyamain diri kita kayak Vincent. Kita harus balik lagi ngaca apa yang terjadi di hidup kita. Ada orang yang misalnya ya udah dia bisa ngikutin passionnya karena keluarganya kaya juga, jadi kalau dia kenapa-kenapa juga bisa minta tolong keluarganya gitu kan. Nah, ada juga orang yang harus biayain adenya sekolah karena orang tuanya mungkin udah nggak ada atau pensiun atau segala macam, harus biayain kakaknya kuliah misalnya atau apapun. Masalah hidup orang kan beda-beda. Jadi lo nggak bisa ngambil keputusan, wah si A terjun ngikutin passionnya dan dia akhirnya sukses di situ, jangan-jangan gue bisa sukses juga.
lo harus mempertimbangkan faktornya, ya mungkin dia bisa kayak gitu karena dia nggak ada beban hidup lain gitu. Kalau lo harus biayain adek lo, atau misalnya lo harus nyetor ke Atau istri dan anak lo. Istri dan anak. Jadi menurut gue salah satu yang harus dipertimbangkan juga adalah kita nggak bisa compare keputusan hidup kita sama kehidupan orang lain. Kita harus mengukur juga kebutuhan kita apa aja. Jadi harus lebih realistis sih menurut gue. Cuman passion itu penting juga ya masa lo mau seumur hidup ngerjain kerjaan yang bukan passion lo gitu loh. Cuman aku lebih ke apa ya, gue tetap pro kita harus ngerjain emang yang sesuai passion kita biar kita bahagia. Tapi gue yang versi lebih realistisnya, nggak apa-apa ikutin dulu yang nggak sesuai passion sambil kita pelan-pelan nyusun plan dan ngumpulin modal buat pindah ke situ. Tapi aku selalu salut sih sama orang yang bener-bener bener-bener berani ambil keputusan fix, udah gue nggak mau jadi budak duit istilahnya, gue mau ngikutin passion gue. Itu aku salut sih sama. Selama nggak ada tanggungan nggak apa-apa. I see. Tapi kalau misalnya dia ada tanggungan, itu agak kurang wise kalau misalnya mengambil keputusan kayak gitu, ya nggak sih? Tapi sebenarnya mau kita ngikutin passion atau mau ya nyari main aman gitu, misalnya kerja di kantor gitu, yang paling penting tuh kita ngerjain sesuatu itu ya passionately gitu, kayak kita ngerjainnya dengan senang hati dan dengan semaksimal mungkin, ngerti gak sih? Itu tahu yang sebenarnya paling penting, mau ujung-ujungnya milih apapun, ngerti gak sih? Kalau kamu kerjaan impian kamu apa di masa tua, atau apa gitu sebenarnya impian kamu? Ya aku pengen jadi notaris sih masih sampai sekarang. Serius? Iya, Bukannya kamu pernah bilang kamu kalau misalnya kita udah cukup, udah tua segala macam, kamu pengen beli rumah di pinggir sawah di Bali, tinggal di Bali? Ya, itu kan bukan pekerjaan. Ya, bukan, itu mah cita-cita semua orang kalau leyeh-leyeh nggak kerja lagi. Cuman kan itu bukan kerjaan. Iya juga ya. Ya kalau leyeh-leyeh di pinggir Bali mah semua juga mau. Oh iya juga ya. Tapi cuman aku lebih kayak gini sih. Aku mau jadi notaris, tapi aku juga sekarang lagi asik-asiknya bisnis gitu. Nah sekarang tuh aku lagi kamu ketularan aku tau. Iya benar. Ini lagi masa-masa explore banget. Aku tuh sebenarnya sukanya apa kayak gitu, ngerti gak sih? Terus juga cita-cita aku yang lain, aku pengen jadi ibu kos yang punya 100 kamar. Kok 100? 1000 gitu, ya, 2000. Ya, tapi emang menarik sih. Aku juga pengen kalau misalnya begitu udah selesai semua, makanya dari sekarang aku bangun bisnis yang banyak, yang kuat segala macam, ya biar kita bisa pindah ke Bali, tinggal di pinggir sawah gitu loh. Karena kan pada akhirnya ya aku mikirnya kayak gini, kayak sekarang kan kita dipaksa untuk kreatif melulu, bikin development produk terus, bikin konten terus kayak buat kamu. Kayak sedangkan orang-orang baru yang lebih muda, lebih kreatif itu berdatangan terus, ngerti gak sih? Ide-ide baru yang fresh tuh lebih pokoknya kita tuh terpacu untuk do more and more and more and more, ngerti gak sih? Jadi tuh lama-lama capek juga gak sih kalau menurut aku, kayak sampai kapan sih nih pikiran dan raga gue tuh kuat buat ngikutin perkembangan kreativitas ini, ngerti gak sih? Kalau aku nggak gitu sih, maksudnya aku nggak ngerasa capek kayak kamu sih, karena emang aku suka di dunia ini. Itu bedanya kita sih. Itu bedanya kita. Kalau kamu kan masih capek. Kalau aku nggak, karena aku suka ngulik, kayak misalnya ada sosmed baru, aku pengen ngulik lagi apa yang bisa dilakukan di situ gitu loh. Jadi kalau gue bukan kecapek sih, kalau gue lebih ke kadang-kadang jenuh gitu. Itu hal yang normal yang pasti terjadi. Lo jadi guru, mau lo jadi pengusaha, mau lo jadi dokter, atau mau jadi apapun, semua orang pasti akan sampai di titik jenuh. Sekali-sekali mereka pasti jenuh. Nah, yang ngebedain cuman gimana orang itu menyikapi jenuhnya itu loh. Ada orang yang, wah gue capek jadi ini, ya udah gue quit, cabut jadi apa gitu. Ada orang yang ya udah slow dulu bentar, ngapain dulu, refreshing, keluar dari zona nyaman, tapi ntar balik lagi ke situ. Jadi harus dibedakan jenuh sementara sama I'm done gitu dah. Iya, sama enek udah kayak yang oke, gue udah nggak mau lagi di sini, gue mau ngikutin passion gue. Itu hal yang berbeda. Karena kadang kalau misalnya cuma jenuh-jenuh dikit doang, itu tuh wajar banget. Nggak akan ada kerjaan yang nggak ada jenuhnya, Pak. Iya, kita ya namanya kerjaan, gimana ya, 60% atau 70% kehidupan kita bakal di umur segini ya, itu bakal isinya kerjaan gitu, ngerti gak sih? Sama kayak ya dilakukan over and over again, itu pasti bakal bikin kita capek. Iya, sama kayak teman kita yang itu, yang gue nggak bisa sebut namanya, yang dia udah sukses banget, tajir banget menurut semua orang, kehidupannya bahagia banget dan kerjaannya gampang banget. Siapa sih? Iya, nanti nggak mungkin sebut nama di sini. dia sempat cerita ke aku ya, jenuh juga, capek juga dengan kerjaannya, dan dia bosan. Terus gue kayak, gila kali, hidup lo udah enak banget. Jadi emang semua orang mengalami itu, Pak. Nggak tergantung pekerjaan.
Cuman kalau aku sih lebih mikirnya gini sih, bakal ada gimana sih? Ya kayak gini deh, nanti seumuran papa aku misalnya, papa aku tuh udah nggak bisa di-compare pikirannya sama anak-anak muda zaman sekarang, ngerti gak sih? Pikiran orang tua sama pikiran anak muda jelas lah lebih fresh anak muda, ngerti gak sih? Bakal ada sampai di momen kayak gitu dan kamu tuh mau ngapain gitu pas kamu tuh jiwa dan raganya udah nggak bisa buat compete sama anak-anak muda. Itulah Itu tuh. pentingnya kita punya investasi. Ya itu dia, makanya gue mau punya kosan 100 kamar. Ya kosan itu salah satu cara sih, one of, maksudnya banyak yang bisa dilakukan yang lain lah. Banyak. Cuman itu kan versi kamu pengennya punya kosan kan. Ya udah kamu aja ngurusin, aku main PUBG di rumah. Yes, ini gimana? Kita mau masuk ke sesi terakhir nih, advice. Ada advice-nya mau kamu kasih nggak? Pros and cons-nya dulu. Enggak, tadi udah nyampur sama yang kita obrolin. Masa sih? Mm-mm. Emang menurut kamu prosnya kalau misalnya apa namanya? Prosnya kalau ke kehidupan kalau ke kebutuhan hidup, milih kebutuhan hidup tuh apa? Oke, gini. Kita masuk ke poin itu ya. Pros and cons kerja sesuai passion dan kerja berdasarkan kebutuhan hidup. Passion dulu ya. Iya. Prosnya ya. Prosnya adalah pasti kita akan lebih bahagia, lebih enjoy dan menjalani hari dengan Dan lebih. jadi nggak gampang capek, nggak gampang ngeluh nggak sih karena Iya, kita dan suka bukan gak gampang capek. Capek sih pasti capek juga. capeknya jadi Cuman bahagia gitu. Capeknya jadi worth it gitu loh, kayak misalnya ada orang yang suka apa gitu, dia capek tapi kayak wah ya tapi ini kerjaan yang gue suka, jadi capeknya menyenangkan gitu loh. Jadi paling nggak prosnya yang pertama, hidupnya jadi jauh lebih ringan lah, lebih enteng lah karena kerjanya enjoy gitu. Jadi loh. nggak terbawa beban kali ya. Mm-mm. I see. Terus konsnya? Konsnya adalah sebenarnya konsnya ini terjadi kalau misalnya dia memaksakan milih passion padahal sebenarnya realistisnya dia harusnya lebih milih kebutuhan hidup. Oh sebenarnya mungkin bukan kayak gitu kali. Konsnya itu kalau misalnya ya namanya kita memilih sesuatu yang lebih tidak pasti kan pasti ada naik turunnya gitu kan. Kadang duit lo banyak di situ, kadang juga nggak, ya kayak kita bisnis aja deh. Kadang kadang lagi di atas awan gitu, tapi kadang bisa kayak anjir kere banget gue ini. Enggak, misalnya soalnya passion itu kayak gini kan, ada orang yang passionnya random gitu. Misalnya ada orang yang passionnya burung gitu, pelihara burung gitu misalnya. Ya ada aja kan. Iya papaku. Iya kan, maksudnya kita lagi ngomongin passion. Ya. Passion orang yang beda-beda, ada yang aneh-aneh. Nah, anggaplah ada orang memilih untuk keluar dari kantornya yang gajinya 100 juta untuk ternak burung gitu misalnya. Iya kan, konsnya adalah jadi tidak pasti jadinya. Kalau burung lo kena hama. Kalau burung lo kena hama, burung lo mati segala macam. Maksudnya akhirnya ya mungkin kerjaannya lebih menyenangkan, tiap hari dia happy keluar mainin burung gitu. Tapi kan. ada loh ternyata, aku baru pikiran nih. Ada passion yang bisa berjalan seiring dengan kebutuhan hidup. Apa? Ya misalnya nih, aku passionnya desain apa gitu yang ngerti gak sih? Ya terus habis itu aku kerja di bidang itu juga, tapi di kantoran, ngerti gak sih? Iya, itu sebenarnya sama aja milih kebutuhan hidup. Itu tapi kan win-win solution. Nggak win-win solution karena setengah-setengah. Kalau kamu beneran passion, kalau dikasih dua pilihan pasti kamu akan milih ke passion, nggak setengah-setengah. Oh gitu. Iya kan? Ya tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu sebagai Ya, jembatan. itu passion tapi masih main aman, jadi enak gak sih? Iya, itu kan yang kita ngobrolin tadi. Iya, Makanya iya. mendingan ya udah ikutin kebutuhan hidup dulu, baru passionnya buat bikin plan gitu loh. Jadi udah pros and consnya kayak gitu. Kalau misalnya prosnya yang tadi hidup lo jadi lebih enteng, lebih ringan, lebih bahagia. Consnya adalah jadi nggak pasti aja. Terus advice-nya kalau misalnya ada yang lagi di antara mereka ada yang lagi kerja Belum. dan mereka Ini gitu. kita belum pros and cons kebutuhan hidup. Oke. Tadi kan yang ikutin Hidup passion. apa aja? Sekarang pros and cons ngikutin kebutuhan hidup dari kamu. Prosnya apa? Kebutuhan hidup. Heeh. Prosnya ya lebih Lebih ngerasa pasti kan? pasti. Iya, Lebih safe. ada kepastian finansial gitu loh, karena tiap bulan mungkin gue digaji atau gimana gitu. Ngerti gak sih? Ya secara nggak langsung gue tidak harus hidup dengan gambling gitu. Ngerti nggak? Prosnya, consnya adalah Consnya kebalikan ya. yang tadi aja sebenarnya. Ya iya, consnya ya gue harus ada gimana sih? Gue nggak bisa bekerja seenak gue gitu. Dan kayak apa ya? Hidupnya jadi agak lebih berat dan kurang enjoy aja karena dia mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka-suka amat. Ya Dan sebenarnya misalnya kebalikan kayak, yang tadi. dan misalnya kayak bangun pagi, pulang sore harus melewati itu, dan karena kita tidak enjoy jadi berat banget gitu loh, kayak aduh kok hidup Tapi gue nggak juga gini bang, gitu. maksudnya kita lagi nggak ngomongin karyawan loh. Ada juga orang yang punya bisnis, padahal sementara passionnya bukan bisnis gitu loh. Jadi ini Oh, sebenarnya itu juga. ini sebenarnya luas banget. Ya ada orang yang misalnya. Pokoknya dia nggak suka lah yang dia lakukan Iya, gitu. jadi bukan terbatas ke karyawan juga. Ya bisa aja sebenarnya ada pengusaha yang sebenarnya passionnya bukan pengusaha
usaha, cuman karena dia punya kebutuhan hidup ya udah dia buka bisnis gitu. Padahal sebenarnya dia pengen jadi karyawan misalnya kayak gitu kan. Maksudnya itu kan macam-macam. Jadi ya udah sebenarnya pros and cons-nya kebalikan yang tadi aja sih. Advice terakhir. Advice, menurut kamu gimana kalau misalnya ada orang yang apa ya, yang lagi kerja nih sekarang, tapi dia merasa tidak bahagia dan kayak terbebani banget, terus dia lagi gimana sih, lagi galau gitu loh. Galau passion ya. Kalau misalnya lo tahu passion lo apa dan lo sudah punya modal untuk mengejar itu, dan yang kayak gue bilang tadi udah ada hitung-hitungannya sendiri, tanggungan lo aman, segala macam perihal hidup lo aman, sikat kejar passionnya. Sebenarnya yang paling penting itu kan, kalau menurut aku pribadi ya, yang paling penting itu ya kita udah punya dana cadangan, dana siaga gitu loh. Kalaupun tiba-tiba kalau kita ngikutin passion dan itu gagal gitu, kita tuh masih ada senggangannya spare dana buat bertahan hidup Itu gitu. iya, tapi kalau mau versi lebih gamblingnya lagi, kayak kalau kayak aku kan suka, aku pokoknya random banget ya gitu, Banget risk-taker sih. banget kan. Ya kalau misalnya emang lo nggak ada tanggungan, misalnya lo masih bujangan atau lo lagi belum nikah, nggak ada tanggungan orang tua, nggak ada tanggungan adik, keluarga, dan lo pengen ngejar passion lo di posisi yang paling menguntungkan, karena lo nggak ada tanggungan ke siapa-siapa ya. Kalaupun lo ngikutin passion ternyata gagal, hasilnya nggak sesuai kebutuhan, ya paling lo sendiri yang merana gitu loh. Maksudnya nggak ada embel-embel orang lain. Jadi kalau misalnya posisinya kayak gitu, sikat kejar passion. Makanya aku bilang yang paling penting itu ngukur diri. Tapi berarti enaknya sih, berarti semudah mungkin kita cobain passion kita dulu nggak sih sebenarnya? Bukan. Selagi nggak punya tanggungan, ya nggak sih? Itu bisa juga sih. Soalnya kan kita kayak lebih free gitu loh. nggak ada tanggungan, nggak ada ini ya segala macam. Jadi kayak baru lulus ya udah kita coba aja dulu ngelakuin passion yang kita suka, baru setelah itu mulai. Atau ada satu lagi, cobain aja dulu semuanya, mau passion nggak passion, karena Itu gue. iya, kayak karena gitu. ada orang yang ternyata nggak tahu passionnya apa, begitu dicoba A B C D E F G, yang tadinya dia kira passionnya A, ternyata setelah coba C, wah ternyata passion gue C bukan A, dan dia baru tahu setelah dia nyoba bisa juga. Jadi ya udah, mumpung lo masih muda, bener kamu bilang, cobain aja semuanya. Tapi ada satu hal yang lucu sih di aku ya, meskipun aku tuh passion aku sebenarnya kayak bukan bisnis deh, karena aku tuh nggak into Apa? money banget, ngerti nggak sih? Iya. Nggak kayak kamu gitu loh, ngerti nggak sih? Nah cuman aku suka kayak misalnya jurnal atau sepatu atau yang kayak gitu, jadi aku pakai itu gitu buat memotivasi aku, ngerti nggak? Jadi aku bisnisnya dengan hal-hal yang aku sukain, ngerti nggak? Meskipun aku nggak passion banget sama bisnis, tapi aku make pancingan sama barang yang aku jual tuh barang-barang yang aku suka gitu untuk di develop gitu, ngerti nggak? Iya, cuman kan nggak semua orang punya privilege kayak kita gitu loh. Kayak apa? Iya, maksudnya emang yang tadi aku bilang, kamu nggak ada tanggungan, maksudnya secara ekonomi aman segala macam. Cuman kan beda-beda. Kalau ada orang yang mungkin ekonominya ada yang tanggungan segala macam gitu loh. Jadi udah, ini advice terakhir sebelum kita udahin videonya. Kalau misalnya Cepet kalian amat. masih mau ngobrol kamu? Enggak, terus? Iya, nggak apa-apa, kalau masih mau ngobrol nggak apa-apa. Ya udah lanjut kamu. Advice dari gue adalah, kalau misalnya kalian udah mengukur diri, ternyata kalian tanggungannya aman, terus ternyata kalian udah aman lah semuanya, dan kalian penasaran pengen ngejar passion kalian, kejar aja passionnya, tinggalin kerjaan kalian sekarang. Kalau kalian udah mengukur diri. Tapi kalau misalnya kalian masih belum mengukur diri dan masih banyak tanggungan, kalian kerjakan yang kalian kerjakan sekarang sambil nyusun plan dan ngumpulin modal untuk ngejar passion kalian. Itu yang paling realistis. Iya. Oh iya, sama ini sih. Aku ingat pas zaman kamu lagi bangkrut kemarin dulu, itu kan juga kamu sempat ini kan, maksudnya kamu sempat kepikiran gitu loh untuk ya udah cari kerja gitu misalnya, ngerti gak sih? Enggak. Bukannya iya? Aku kan akhirnya jualan sate. Iya, tapi kan abis itu kan sebelumnya kayak aku ngasih advice ke kamu kan, kayak yang kelarin aja ini ujian advokatnya segala macam. Jadi kamu punya backup plan, dan backup plan kamu ada backup plan-nya lagi gitu loh. Kamu gagal di bisnis yang pertama. Terus kamu mau bikin bisnis lagi kan dengan modal yang lebih kecil. Tapi waktu itu kalau misalnya berkaca dari yang waktu itu, pilihan gue adalah ngikutin passion gue, karena kan gue lebih memilih bisnis waktu itu kan, karena waktu itu emang karena aku pikir aku masih belum ada tanggungan, makanya tadi gue bilang aku pikir aku nggak ada tanggungan, gue akan mencoba segambling mungkin gitu loh, makanya aku nggak ada tuh di opsi aku waktu itu jadi karyawan di mana gitu, nggak Cuman ada. aku yang lebih ngarahin ke kamu. Karena kamu takut. Iyalah, gila. Nah,
Itu bedanya ya kan, orang beda-beda. Ada orang yang risk taker yang ya udah gue berani mempertaruhkan nyoba gitu loh. Jadi waktu itu ceritanya pas Arif lagi di zaman itu, gue bilang dia kan tadinya mau bikin bisnis lagi. Waktu itu emang sebenarnya lagi nggak ada modal gitu Nggak ada kan. modal juga. Dia cuman pakai gerobak modal 2 juta 1 jutaan ya 2 kali. juta 400. Iya, itu modal cuman pakai gerobak 2 jutaan gitu. Dia berani gambling gitu. Terus gue bilang, yang kalau saran aku mendingan kamu selesaiin dulu masalah lawyernya. Jadi kalaupun ada apa-apa kamu bisa ya udah jadi lawyer gitu. Jadi dia punya backup B-nya itu plan B-nya, dia punya backup lagi, ada plan C ini. Jadi kalaupun dia kenapa-napa di bisnisnya ini, dia bisa jadi lawyer. Kalau lawyer nanti kenapa-napa lagi, dia punya backup lagi, nanti kita cari lagi apa gitu. Ngerti Iya, gak sih? iya. Aku tuh butuh kayak gitu-gitu loh. Aku nggak bisa sesuatu yang gambling banget. Kalau aku tetap nyusun backup plan, tapi Kamu berani banget aku sih, lebih tapi. berani dari kamu. Gitu. Cuman ya kalian gak harus ngikutin gue juga, karena kan kita beda. Pasti adalah manusia seperti gue yang Hitung-hitungannya tuh Berhitungan. tiap orang itu pasti hitung-hitungannya beda, punya rumus sendiri gitu loh. Gitu. rumus kamu berani banget, tapi alhamdulillah berhasil sih. Ya, gitu. Nekat. Iya, iya. Cuman kayaknya kalau sekarang aku akan tidak seberani dulu gitu loh, karena sekarang udah nikah, maksudnya udah aku lebih main aman gitu loh, nggak kayak dulu yang gerasak-gerusuk yang gocek kiri kanan gitu loh. Makanya itu gunanya passive income. Jadi kamu kalaupun masih mau gerasak gerusuk, kita seenggaknya masih ada pegangan lah. Iya, plus ya itu gunanya lo mencoba semuanya ketika umur lo muda. Jadi lo udah dapat belajar dan banyak pengalaman gitu loh ketika lo sudah berumur gitu loh. Jadi kayak ya udah biarannya gagal. Mending gagalnya di dulu. depan. Arif tuh gagalnya baik banget loh sebenarnya. Nah, makanya aku tuh paling kesel sama orang yang baru Kita mulai nggak jadi bisnis. udahan. Iya, nggak jadi udahan, tapi nggak apa lagi seru. Iya. Gue tuh suka bete kalau misalnya orang mau bikin bisnis gitu terus kayak banyak banget pertimbangannya. Ntar kalau rugi gimana, ntar kalau misalnya nggak untung gimana, segala macam. Nyindir gue nih. Banyak cincong maksudnya. lo baru mau mulai bikin bisnis. Lo baru mulai bikin bisnis, yang lo pikirin pertama kali itu aduh, aku kesel. Lo baru pertama kali mau bikin bisnis dan lo udah langsung mikirin untung rugi segala macam. Harusnya lo mikirin dulu, lo dapat pengalaman dulu, lo dapat experience, lo dapat ilmu, lo dapat link, dapat kenalan segala macam. Iya, mikir itu dulu gitu loh. Nah, aku nggak bisa tuh kayak gitu. Kalau Arif tipenya nyemplung dulu, baru mencari tahu segalanya, kurangnya apa, butuhnya apa, ya kan? Kalau aku beda banget sama kamu sih. Kamu hitung semuanya kan? Maksudnya ada hitung-hitungan Plan plannya. terburuk itu udah dihitungin di depan. Jadi kalaupun nanti pas nyemplung kenapa-napa, jadi udah tahu gitu mesti ngapain. Nah, Yeah. kadang-kadang gara-gara gue kebanyakan pros and cons, bikinnya consnya banyak banget gitu, gue jadi takut juga mau nyemplung. Itu untungnya kita bareng. Jadi itu mungkin akan jadi vlogcast di tempat lain lagi karena Iya sih. karena di bisnis kita selama ini gue orang yang mengambil keputusan pakai feeling, Tipang yang pakai perhitungan. Tapi feeling aku, kamu mengakui kan, feeling aku 9 dari 10. Dia Benar. emang gifted gitu, ngerti gak sih, dari dulu dari lahir tuh emang udah passionnya kayaknya ke bisnis, udah ada instingnya gitu loh dari dulu. Sedangkan gue itu bisa bisnis itu karena belajar, baca buku, dengar seminar orang, belajar dari Arif yang kayak gitu, ngerti gak sih? Emang kita beda gitu, jadi ya wajar kalau kamu lebih Ya, berani enggak. saat Enggak gifted gitu, maksud gue enggak ada orang lahir-lahir jago, emang insting aja ya. Mungkin karena circle aku waktu itu kebetulan aku mainnya segala macam sama orang-orang yang kayak gitu kayak gitu. out of topic gak sih? Emang out of topic, makanya aku bilang itu untuk vlogcast selanjutnya. Yaudah. Ini kan kita tadi udah ngasih advice, berarti udah kelar dong harusnya. Tapi seru sih ini bahasannya. Apalagi kamu ada yang mau disampaikan nggak? Aku udah nggak tahu mau Kalau nggak ngomong aku apa nahan lagi. pipis sebenarnya dari tadi. Ya udah, kita udah Oke ini bang, aja. kasih jinglenya. 1, 2, 3, 4. Welcome. 1, 2, 3, 4. Bye bye from Arif Tipang Vlogcast. Jangan jangan lupa, rusak. jangan lupa. Belum kelar, kita lupa bilang. Tulis lagi di kolom komen apalagi yang mau kita bahas, karena kita butuh ide-ide fresh dari kalian. Atau mungkin kapan-kapan kita buka Q&A, mungkin ada sesi kita menjawab pertanyaan dari mereka. Kalian tulis pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya tentang apa aja. Walaupun sebenarnya nggak semua pertanyaan kita tahu juga jawabannya, dan Yang paling banyak di request tuh apa sih dari mereka? banyak sih tentang bisnis bisnis sih. sih. Bisnis paling banyak. Dan ini kita beneran disclaimer,
kita tidak tahu semua jawaban karena kita masih sama-sama mencari dan Karena sama-sama kita belajar niatnya juga. mau sharing aja gitu kegelisahan Iya. atau keresahan kita. Jadi sebenarnya vlogcast ini gunanya adalah bukan untuk memotivasi kalian. Bukan untuk menggurui juga, ngerti gak sih? Vlogcast ini cuman gue ngobrol-ngobrol doang sama Tipang, siapa tahu ada yang bisa diambil hikmahnya dari obrolan itu. Kalau Dan misalnya siapa tahu dari komen-komen tuh ada yang bisa menjawab keresahan kita gitu, ngerti gak kalau sih? misalnya dari vlogcast kita ternyata ada tema yang kita angkat, ada pertanyaan yang tidak bisa gue jawab, ya gue akan bilang itu tidak bisa dijawab karena gue nggak tahu jawabannya. Jadi Ya, karena gue nggak ngasih advice juga kalau gue nggak Ya tahu. karena kita juga bukan expert dalam kehidupan juga, ngerti gak Iya, sih? jadi ya mungkin siapa tahu kapan-kapan kita bisa ngangkat tema yang kita beneran gak ngerti biar kita bisa nanya, ajak mereka diskusi. Pasti ada aja penonton kita yang lebih memahami tema itu dibanding kita gitu loh, karena Ya, mungkin iya, mereka iya. udah ngelewatin pengalaman itu duluan gitu loh. Jadi Isi, kalian isi. tulis di kolom komen, dan kalau menurut kalian obrolan ini berguna dan berarti dan kena di kalian, mungkin akan kena juga di orang lain, share ke teman-teman kalian. Oke. Aku pipis dulu, Bang. Bye bye from Arif Tipang Vlogcast.